Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم أما بعد. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biqauli alhamdulillahirabbil alamin, kita senantiasa harus memanjatkan puja-puji syukur kita di hadrat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat iman, Islam, kesempatan, sehingga kita semuanya alhamdulillah diberikan kemudahan di dalam mendatangi panggilan Allah, bisa melaksanakan sholat berjamaah, bisa menunaikan tarawih, bisa melaksanakan puasa, sedekah, infak dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang sudah kita tunaikan, kita laksanakan selama bulan Ramadan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah sempurnakan kita sampai penghujung bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah gelar la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan di bulan Ramadan. Alhamdulillah lagi kita masih dipertemukan di 10 terakhir di bulan Ramadan. Ini karunia yang besar karena tidak semua orang bisa bertemu di 10 terakhir bulan Ramadan. Sementara di 10 terakhir bulan Ramadan Allah berikan keistimewaan-keistimewaan yang banyak. Di antaranya adalah ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lalu bagaimana untuk meraih itu? Baginda Rasul memerintahkan dikarenakan di 10 terakhir ini kita harus lebih maksimal lagi di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah. Taharrul lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu pada bilangan-bilangan ganjil di 10 hari di bulan Ramadan. Ini mengenai keutamaan. Lalu bagaimana kita meraihnya, mencarinya? Di antaranya kita tentunya harus memperbanyak di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah di dalam beribadah. Bisa dengan sedekah, infak, qiyamul lail, tilawah, i'tikaf. Kita jaga semuanya, kita tambah kualitas dan kuantitasnya, fa insyaallah Allah akan berikan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh, kita tambah tilawah kita. Karena Al-Qur'an yang kita baca itu menjadi nilai ibadah. Kalamullah al-munazzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril wa tilawatu ibadah. Karena Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, melalui malaikat Jibril, wa tilawatu ibadah, dan membacanya itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita tentu berupaya untuk meningkatkan di dalam tilawah. Karena di dalam tilawah itu baginda Rasul menyampaikan semua huruf-huruf yang kita baca di dalam Al-Quran itu bernilai, tidak hanya suratnya, ayatnya, bahkan hurufnya saja itu bernilai. Artinya ada ibadah yang berada di situ. Contoh, di dalam Al-Quran ada huruf Nun, Yasin, ada Alif Lam Mim.
Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man qara'a harfan min kitabillah falau bi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Baginda Rasul menyampaikan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Man qara'a harfan min kitabillah." Barang siapa yang membaca satu huruf saja min kitabillah dari Al-Qur'an, falahu bi hasanatun, baginya mendapatkan satu kebaikan. Dan di dalam Al-Qur'an, wal hasanatu bi asyri amsaliyah, setiap satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya 10 kebaikan. Baginda Rasul tidak menyampaikan la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak menyampaikan alif lam mim itu satu huruf, tetapi walakin alifun harfun, mimun harfun, lamun harfun. Jadi alif lam mim itu satu huruf, satu huruf, satu huruf. Artinya ada 3 huruf. Jadi semua yang tertulis di dalam Al-Quran, walaupun satu huruf, qaf, nun, itu adalah firman Allah dan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau Al-Quran itu kita baca di dalam sholat dan di luar sholat, mana yang lebih utama? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, membaca Al-Quran di dalam sholat itu lebih utama daripada membaca Al-Quran di luar sholat. Ada fadilahnya, ada keutamaannya. Qiraatul Quran fi sholah afdal min qiraatil Quran fi ghairi sholah. Membaca Al-Quran di dalam sholat itu afdal min tilawatil Quran, lebih utama daripada membaca Al-Quran fi ghairi sholah, yang dibaca di luar sholat. Hal ini diperjelas lagi dalam kitab An-Nasuhud Dunia, diterangkan di situ Sayyidina Ali karamallahu wajhah menyampaikan, kalau orang membaca Al-Quran di dalam sholat, maka ini untuk memberikan penjelasan kita agar supaya mengetahui keutamaannya, sehingga termotivasi, sehingga tergambar dari kita. Sayyidina Ali karamallahu wajhah menyampaikan bahwa orang yang membaca Al-Quran di dalam sholat itu setiap hurufnya dia mendapatkan 100 kebaikan kalau di dalam sholat. Bagaimana kalau di luar sholat? Berbeda lagi. Bagaimana kalau sholatnya berdiri? Berbeda lagi. Disampaikan man qara al-Quran wa huwa qaimun fis sholat kana lahu bi kulli harfin mi'ata hasanah. Man qara al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran wa huwa qaimun fis sholat, dan dia di dalam keadaan berdiri di dalam sholatnya itu, kana lahu bi kulli harfin, maka baginya itu setiap huruf yang dibaca di dalam sholat itu dalam keadaan berdiri itu mi'ata hasanah, mendapatkan kebaikan 100 kebaikan. Itu kalau kita berdiri. Maka enggak heran kalau di tempat-tempat tertentu itu membaca suratnya panjang-panjang, seperti di mana kalau sini ya, di Ampel itu sampai satu juz setiap malam di dalam tarawih. Di mana di Magetan itu Tembor itu sampai 5 juz kayaknya, itu sampai jam 12-an. Ya, karena keutamaan fadilah-fadilah yang seperti ini, mengutamakan juga adanya keistimewaan di bulan Ramadan. Itu dengan berdiri. Bagaimana kalau dengan duduk? Wa man qara'ahu wa huwa qa'idun fis shalah. Barang siapa membaca Al-Qur'an dan dia dalam keadaan salatnya itu dengan duduk, wa huwa qa'idun fis shalah, dalam kondisi duduk di dalam salatnya. Mungkin kondisi sudah sepuh, sakit, kan boleh tidak bisa berdiri, boleh duduk. Atau mungkin di saat salat sunnah, walaupun kita mampu, boleh dengan duduk, tapi fadilahnya berbeda. Tapi kalau sholat fardu selama kuat maka harus berdiri. Tapi kalau sholat sunnah boleh. Tapi tentunya kita mencari yang terbaik.
Kana lau bikulli harfin khamsuna hasanah. Maka kalau orang mengerjakan sholat dengan duduk di situ membaca Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'annya itu setiap hurufnya ada kebaikan khamsuna hasanah, 500 kebaikan. Itu kalau dikerjakan di dalam sholat. Bagaimana kalau dikerjakan di luar sholat? Berbeda. Ini namanya kebaikan, tapi ada yang terbaik. Maksudnya begitu, nggak ada yang jelek. Ini semuanya baik. Wa man qara'ahu kharijus shalah. Wa huwa ala taharatin kana lau bi kulli harfin khamsun wa isruna hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, dibaca Al-Qur'an kharijus shalah, dia membacanya di luar sholat. Maka kalau dia membacanya dalam keadaan suci, artinya mempunyai wudu. Kana lu bikulli harfin, maka baginya itu setiap huruf yang dibacanya itu dia mendapatkan khamsun wa ishrun hasanah, mendapatkan 25 kebaikan. Berarti predikat yang tertinggi kalau kita mengkalkulasi kebaikan-kebaikan ini, maka yang peringkat tertinggi tentunya dengan berdiri, duduk di dalam sholat, baru di luar sholat. Bagaimana kalau kita membacanya tidak punya wudhu? Mungkin saat kita murotalan atau murojaah, atau saat kita baca mau makan basmalah, hamdalah, ada orang meninggal, atau mungkin saat naik sepeda, mobil yang kita setel qiraah atau tilawah, di situ kita ikutnya mengikutinya. Nah, yang dalam keadaan berhadas, man qara'ahu wa huwa ala ghairi taharatin, dia membaca Al-Qur'an dan dia berada di luar sholat, dia dalam kondisi ghairi taharatin, tanpa punya wudu, berhadas kecil maksudnya. Kalau berhadas besar ya harus mandi besar, otomatis nggak boleh kita baca Al-Qur'an. Nah, itu kana bi kulli harfin asyra hasanat. Maka orang yang membacanya itu mendapatkan 10 kebaikan. Maka ini menjadi penjelasan buat kita. 10 kebaikan itu adalah Allah berikan kita saat kita membaca kapanpun, asalkan pada tempatnya, itu mendapatkan 10 kebaikan. Untuk itu kenapa kok sampai kita sering mendengar di dalam banyak riwayat, baginda Rasulullah SAW itu di dalam menjaga malam-malamnya, kita sering mendengar, sering membaca dengan hadis-hadis yang sahih, beliau itu sampai kakinya bengkak. Kenapa kok bisa melakukan sampai kakinya bengkak? Karena keutamaan-keutamaan di dalam melaksanakan ibadah, termasuk di dalamnya ada Al-Qur'an. Maka disampaikan oleh Siti Aisyah dalam hadis sahih Muslimnya, dari Siti Aisyah, an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta tafattara rijlahu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan salat, idza shalla qama hatta tafattara rijlahu, beliau dalam keadaan berdiri di dalam salatnya itu sampai tafattara rijlahu, kedua kakinya itu dalam keadaan bengkak. Kenapa? Ya dikarenakan lamanya berdiri di dalam membaca Al-Qur'an. Banyak riwayat menerangkan Siti Aisyah di saat tertidur melihat baginda Rasul masih berdiri. Ngelilir lagi masih berdiri lagi, ngelilir lagi masih berdiri lagi. Jadi panjangnya baginda Rasulullah SAW di dalam menjaga sholatnya itu sampai kakinya bengkak. Kalau kita kaki bengkak kenapa? Ya banyak asam uratnya, banyak ya. Ini kalau kita. Maka sebagai istri, Siti Aisyah itu bertanya, memberanikan diri setelah selesai. Namanya istri mungkin ya melihat kemanusiaannya. Sampai kasihan melihat Rasulullah secara manusiawi seperti itu, kakinya bengkak. Akhirnya memberanikan bertanya. Qalat Aisyah, ya Rasulullah,
Atasna'u hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, suamiku, atasna'u hadza, apakah Anda mengerjakan seperti ini? Kenapa baginda Rasul panjenengan kok masih mengerjakan sholat sampai seperti ini? Maksudnya dalam kondisi sampai berdiri lama, sampai bengkak begitu lamanya dalam beribadah. Waqad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sementara ya Rasulullah, panjenengan itu sudah diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Panjenengan ini maksum, dijamin surganya oleh Allah. Kenapa kok masih melakukan yang begitu luar biasa di dalam sholat, di dalam beribadah? Bukannya sudah dijamin oleh Allah surga? Sementara kita masih banyak dosa, masih banyak salah, kita kadang-kadang masih ogah-ogahan untuk mengerjakan. Nah, ini menjadi motivasi koreksi buat kita. Maka baginda Rasul menyampaikan, faqala ya Aisyah. Baginda Rasul menjawab, wahai Aisyah istriku, afala akunu 'abdan syakuran. Wahai Aisyah, apakah saya tidak ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah? Jadi levelnya bukan surga neraka lagi. Malu baginda Rasul itu kalau tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sudah diberikan. Rasulullah sudah dijamin surganya, sudah dijamin ampunannya, sudah dijamin maksumnya, terjaga, tapi sampai melakukan ibadah membaca Al-Quran begitu panjangnya sehingga tafattur hatta tafattur rijlahu, sehingga kedua kakinya itu sampai bengkak, diriwayatkan. Nah, itu Al-Quran yang kita baca di dalam sholat. Maka hadirin jamaah sekalian, mari ya mungkin kalau kita nggak bisa panjang di dalam sholat secara berjamaah, kita gunakan di saat kita sholat sendirian, mungkin sholat sunnah, tahajudnya, mungkin ya waktu-waktu ini yang lebih baik ini diperpanjang semampunya tentunya. Kita nggak bisa langsung brek gitu ya, kaget nanti tambahan. Ya, jadi minimal kita ada motivasi, ada pengetahuan sehingga di situ kita bisa melakukan. Kalaupun bisa belum bersama, ya mungkin kita lakukan dari diri kita sendiri, kapanpun bisa dimulai karena itu keutamaan. Bahkan yang kita baca nanti, man qara'al Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Barang siapa membaca Al-Quran, Al-Quran yang kita baca itu ya'ti yaumal qiyamah, nanti Al-Quran yang akan kita baca itu akan datang di hari kiamat syafi'an li ashabi, menjadi penolong bagi pembacanya. Bahkan dalam hadis yang lain, itu orang yang membaca Al-Quran sampai menghafal, mendalaminya, dalam hatinya ada Al-Quran, itu tidak akan disiksa oleh Allah hatinya itu. Man qara'a al-Qur'an fa innallaha la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Barang siapa membaca Al-Qur'an, fa innallaha ta'ala yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Allah tidak akan menyiksa hati yang di dalamnya itu berisi Al-Quran, hafal Al-Quran. Maka subhanallah untuk orang-orang saudara-saudara kita yang hafidh Al-Quran. Maka kita enggak aneh kadang-kadang kalau ada penggalian kubur itu sampai kita tahu, loh kok masih utuh berapa tahun. Nah, ini sampai tanah saja enggak mau menyentuh, enggak ajur. Kita sering melihat seperti itu. Mungkin ini Allah tunjukkan dari kebesaran-kebesaran yang ada di dunia ini, keutamaan fadilah yang diberikan oleh Allah mengenai orang-orang yang menjaga Al-Quran. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memotivasi pada kita, bisa memberikan semangat lebih-lebih di 10 terakhir ini. Mudah-mudahan kita jaga Al-Qurannya, kita baca walaupun belum kita tahu artinya, kita tingkatkan tilawah, tajwid, makhraj, kita jaga. Fa insyaallah janji-janji Allah akan diberikan kepada kita, dan tentunya kita akan menjadi orang yang beruntung keluar dari Ramadan, menjadi orang yang berhasil mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Mari waktu yang mustajabah ini kita tutup dengan doa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
والحمد لله رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبيل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش منها وما بطن وبارك لنا في أبصارنا وقلوبنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل يا الله، اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتسبيحنا وتهليلنا وتضرعنا وخشوعنا وتدري بها وجوهنا يا إلى العالم يا خير الناصرين. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni segala dosa kami, kedua orang tua, guru-guru kami, saudara kami. Ya Allah, ya Allah, di 10 terakhir ini Allah mudahkanlah kami untuk beribadah kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami keberuntungan bisa meraih Lailatul Qadar ya Allah. Terimalah puasa kami, siam kami, qiyamul kami, bacaan kami, tilawah kami, amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan. Terima ya Allah, mudah-mudahan menjadi investasi akhirat kami semuanya, dan mudah-mudahan Engkau sempurna sampai akhir bulan Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.